Wah. Wah. Video keluarga pasien yang histeris lantaran diduga mendapatkan pelayanan yang buruk dari Rumah Sakit Umum Prigadi Kota Medan viral di media sosial, pemirsa. Nih, ini yang buat ini, nggak diperiksanya. Dalam video terlihat keluarga pasien menuding perawat melakukan kelalaian karena memasang tabung oksigen kosong kepada pasien dalam kondisi darurat hingga akhirnya pasien meninggal dunia. Humas Rumah Sakit Umum Prigadi Kota Medan membantah adanya kelalaian yang dilakukan oleh petugas rumah sakitnya. Saat itu kondisi pasien memang dalam keadaan darurat dan akan dipindahkan ke ruangan ICU oleh petugas rumah sakit. Namun karena saat akan dipindahkan, pasien mengalami sesak, kemudian diberikan oksigen hingga nyawanya tak dapat diselamatkan. Sementara itu, pihak keluarga juga berencana melaporkan Rumah Sakit Umum Prigadi Medan karena diduga adanya keteledoran penanganan medis yang sengaja dilakukan pihak rumah sakit tersebut. Sebelumnya, pasien didiagnosa dokter mengalami komplikasi penyakit, infeksi paru, dan diabetes yang Kita simak pernyataan dari pihak rumah sakit berikut ini. Sebenarnya pasien ini sudah masuk tanggal 19 kemarin dengan penyakit yang penyakit DM, ada gangren dan TB paru. Komplikasi. Tetapi pada saat itu mungkin ada sesak, itu kan mau dibawa ke ICU. Tetapi itu kan nggak di luar kemampuan kita, masalah nyawa. Jadi langsung pihak keluarga menuduh oksigen kita kosong. Nanti selanjutnya membuktikan ini kan bisa nanti kita diperiksa oleh penyidik nantinya. Karena kita sudah mengambil sikap bahwasanya tuduhan-tuduhan itu tidak benar gitu. Ya, tambahan sedikit informasi dari pemberitaan ini, informasi ya. Sejauh ini kabarnya akan ada semacam bantahan dalam bentuk pelaporan balik ya dari pihak rumah sakit. Begitu. Ini mengenai si perekam. Nah, yang menyebarkan video tersebut hingga viral di media sosial. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya kronologi kejadian hingga kemudian video histeris keluarga ini viral di media sosial seperti apa, kita akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan anak dari korban yang kemudian diduga mendapatkan perilaku buruk atau kelalaian dari pihak rumah sakit. Langsung kita sapa, ada Bang Rawi yang selaku anak korban, Evi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Rawi. Sebelumnya kami berduka cita yang sedalam-dalamnya ya atas musibah yang terjadi. Insya Allah Bang Rawi dan keluarga besar diberikan kekuatan, ketabahan, sabaran juga. Amin. Amin. Iya, Pak. Bang Rawi, kalau bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya kronologi yang benar seperti apa di kejadian? Karena tadi kita sudah sempat dengarkan pernyataan dari humas rumah sakit. Baik, jadi gini, sebelumnya saya mohon untuk diperhatikan, kan itu. Yang kedua, kami ini rakyat kecil mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya, dan saya bermohon kepada Bapak Presiden Jokowi dan Kapolri untuk menindaki kasus mama saya ini, mentindaklanjuti sampai selesai. Dan saya sangat sedih karena mama saya ditelantarkan di sana dengan kondisi tabung oksigen yang kosong. Saat itu saya pada malam hari itu datang 2 suster yang mau memindahkan mama saya ke ruangan ICU. Setelah mereka datang ke dalam ruangan, itu membawa tabung oksigen yang kosong. Udah. Kenapa saya bisa memastikan itu tabung oksigen kosong? Karena waktu mama masuk di tanggal 19, tanggal 22 itu saya secara tidak langsung mendengar mereka ngomong oksigen kosong. Sebelum kejadian ini di tanggal 22, saya mendengar itu tabung oksigen kosong. Setelah itu di tanggal 26 mama keadaannya ngedrop.
setelah ngedrop itu mereka coba menolong itu kondisi kembali normal. Terus datang dokter untuk menangani itu, dia merujuk kita untuk ke ruangan ICU. Itu yang datang dokter anestesi yang bernama Dr. Sony. Dia menjelaskan untuk merujuk ke ruangan ICU. Nah, dengan menjelaskan seperti apa di ruangan ICU, kita memahami dan kita sepakat untuk dipindahkan. Baru mereka mengurus berkas. Nah, pengurusan berkas itu aja pun sudah lama gitu untuk menanganin. Itu dari jam 8 sampai dari jam setengah 8 kurang lah. Itu sampai jam setengah 10 kurang lebih ya, kurang lebih jam 10 gitu. Oke. Malam, Pak. Artinya sampai setengah 10 pun belum dipindah dan kondisi menurun ya, kondisi Mama ya. Iya, kondisinya itu turun naik, tapi masih itu sadar. Di ruangan mana, Bang Rawi? Masih Pada sadar, saat menunggu itu di ruangan mana itu? Itu di ruangan Ya, di lantai 2, di fasilitas ruangan medis ya? Saya membayangkan begini, Bang Rawi, kalau namanya di ruangan fasilitas medis, biasanya kan sudah ditanam di dinding tuh oksigen itu biasanya kan? Iya. Benar. Nah, Mama pada saat itu memakai yang di dinding, Bang. Oksigen yang di dinding, oke. Nah, setelah udah mereka itu dipastikan mereka, saya dipanggil, kita akan pindahkan ke ICU. Saya siap, saya bilang, udah. Kita kembali ke ruangan Mama, masuk. Mereka datang 2 orang suster yang membawa tabung oksigen. Sesudah mereka datang, saya tanya ke suster, "Sus, itu oksigen berisi enggak?" "Oh, berisi, Pak. Ini kan ada gelembungnya." Memang ada gelembung, tapi kecil, sangat rendah tekanannya. Udah, saya tengok, udah itu air di dalam filter oksigen itu sedikit, cuma 5 mili, nggak ada lebih. Karena saya perhatikan yang di dinding itu oksigennya, airnya banyak dan gelembungnya lebih deras kan gitu. Nah, di oksigen yang dibawa mereka itu gelembungnya tipis, kecil, gelembung itu aja, sedikit. Jadi saya bilang, ini gelembungnya kalau sedikit, udah Pak, itu udah cukup untuk ibu katanya. Dengan kita yang orang yang nggak tahu masalah medis, ya, saya memerhatikan dengan fakta yang di dinding sama yang dibawa ke mereka. Nah, jadi dipindahkanlah, dilepas infus, ya kan, dimasukkanlah oksigen itu. Jadi mau disorong. Saat itu memang saya yang bawa itu botol oksigen karena 2 suster cewek nggak mampu untuk bawa itu, kan gitu, ya, oksigen yang kecil itu. Jadi saya bawa, gitu mau keluar, sepanjang mau keluar ke ruangan itu, saya tengok gelembungnya udah makin lama nggak ada. Gitu sampai di tekongan gitu, saya tengok lagi nggak ada sama sekali, saya ribut. "Suster, ini oksigen nggak ada, ini nggak ada," saya bilang. Dia bilang, "Ada Pak, ada. Ini gelembungnya sudah nggak ada," saya bilang. Terus datang dia, "Pak, minta air minum." Dia minta air minum kita, dia isi ke dalam. Dia isi, ternyata itu memang nggak ada gelembungnya. Dia berusaha membuka itu kerannya dan filternya itu tidak ada. Di saat itu saya tengok kondisi Mama makin megap-megap, saya ambil itu dari hidung Mama, saya taruh ke hidung saya seperti ini, itu tidak ada angin sama sekali. Tidak ada angin, saya mencak di situ. Saya mencak, mereka 2 lari langsung ke bawah. Saya sorong itu sampai saya nabrak-nabrak, saya sorong Mama ke dinding, saya cucuk lagi ke dinding itu. Ternyata saya nggak tahu, saya tengok aja, saya tekan dadanya, tidak ada dokter, tidak ada suster yang datang saat itu. Saya berteriak-teriak. Tidak ada. Saya tekan-tekan. Tenaga medis yang baju hijau tuh, Bang Rawi. Keluarga. Itu setelah saya udah berteriak-teriak, adik saya lari ke bawah, panggil lari, baru datang. Itu datangnya Dr. Sonic datang ke dalam ruangan, dia tekan-tekan, Bapak sabar, biar kita tanganin dulu. Itu cuman sudah tegang, sudah megap-megap itu, Pak. Pemasangan oksigen itu dilakukan oleh Anda dan keluarga. Iya, saya yang masang, saya yang bawa lari dari luar itu, bawa masuk ke dalam ruangan, saya cucuk ke dinding itu, ke oksigen itu. Dengan gugupnya saya nggak tahu, saya hidupkan oksigen itu, saya tekan-tekan, menjeritnya kita di situ, baru berapa menit datang dokter.
kurang lebih 10 menit ada datang dokter, baru dia itu dokter Sonik datang, dia bilang, "Bapak sabar biar kita tangani." Dia paksa dengan berusaha payah sampai dokter Sonik itu mandi keringat dia nolong ibu saya. Ibu saya sudah kehabisan napas di situ. Udah nggak ada itu, udah megap gitu, udah mengangak gitu. Terus dia paksa, saya bentak, saya tanya itu gara-gara oksigen kosong, oksigennya kosong itu dok, saya bilang. Bapak sabar, Bapak kita pastikan untuk ambil oksigen itu, kita pastikan aja Pak di ruangan itu memang kosong atau tidak. Ditariklah oksigen, nggak lama suster yang bawa oksigen itu datang bawa oksigen itu ke dalam ruangan. Setelah dia bawa datang ke ruangan, dokter Sonik buka itu keran, buka itu ventilasi, positif. Artinya dia bilang ini tidak ada, ini kosong. Gimana dok? Saya bilang. Membenarkan bahwa tabung kosong, betul? Iya, dia bilang, ini kosong kan dok? Saya bilang, iya kosong pak, nggak ada. Dia pukul kepalanya seperti ini, dia bilang, dia panggil, suruh ambil oksigen lagi. Bahasa mereka sama suster itu dia saya nggak kurang paham, dia mau cari oksigen lagi. Ternyata di ruangan itu, di ruangan stok mereka cuma ada 2 oksigen. Ternyata 2 itu keadaan kosong mungkin. Makanya susternya menjawab, nggak ada lagi dok katanya. Nggak ada lagi. Jadi dia gitu ribut, saya bilang, di dokter itu Sonik bilang, dia tekan lagi, dia coba. Dia nggak bisa lagi tolong ibu saya. Jadi dia berbisik sama suster itu, entah apa, lantaran kita udah panik di situ tengok mama kayak gitu. Dia berbisik, suster itu keluar. Saya bilang, kau jangan keluar, karena saya nggak kasih dia keluar untuk bertanggungjawabkan itu kerjaan mereka itu membuat mama saya seperti itu. Betul ya? Kenapa itu bang? Kenapa bang dia jatuh bang? Suster. Itu dia keluar, saya nggak kasih keluar, udah, saya bilang, kau buka masker kau, saya liput kau ini, saya nggak terima, saya tuntut kau, saya bilang, itu tangan saya nggak sampai ke muka dia, itu tidak sampai tangan saya itu ke muka dia. Tindakan fisik yang dilakukan terhadap, tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Bisa dipastikan gitu saya. Pada saat tabung oksigen tersebut diambil, Anda bawa masih ada berisi oksigen, namun pada saat dipasangkan memang sudah dalam keadaan kosong, begitu ya? Waktu dibawa suster itu gelembungnya kecil dan air di cadangan oksigen itu sangat sedikit. Bagaimana tanggapan Anda jika kemudian pihak rumah sakit menyangkal bahwa tabungnya ada isinya kok? Ada isinya. Ya, sekarang gini Bang, kalau rumah sakit membilang itu oksigen ada isinya, kenapa dokter Sonik bilang itu tidak ada? Mereka lebih tahu dong, itu memang ada tekanan atau enggak. Dan teman-teman saya itu buka di situ sama sekali tidak ada. Saya waktu mama masih megap-megap, saya taruh ke hidung saya seperti ini, enggak ada hembusan apapun, enggak ada udara yang saya isap pun. Keterangan kami himpun pun juga akan ada laporan balik dari pihak rumah sakit, informasinya kepada yang melakukan penyebaran gambar yang viral saat ini. Ini Anda tahu nggak siapa sih yang merekam gambar ini? Dan yang kemudian yang memviralkan di media sosial? Oh, yang rekam saya. Iya, saya yang rekam. Yang publikasikan tuh teman-teman saya semua. Menyebarkan ke grup gitu mungkin ya? Iya, ke teman-teman saya yang membantu saya, mendampingi saya dari awal. Kemudian pihak rumah sakit sempat menyatakan akan melakukan pelaporan balik terhadap pihak-pihak yang menyebarkan video tersebut. Ya, saya jujur aja saya keberatan. Karena apa? Dia membalikan fakta dan kita siap untuk maju terus. Gitu. Karena saya ada bukti dan ada saksi di situ. Teman-teman saya, kakak saya, adik saya semua ada di situ. Tentunya di balik ini semua doa kami juga semua masyarakat Indonesia pun juga atas kepergian ibunda tentu juga kita haturkan ya. Semoga keluarga juga selalu diberikan tabah, kesabaran dalam menghadapinya, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan kasus ini akan dibuka terang benderang juga begitu ya. Secara transparan. Terima kasih banyak Bang Rawi Chandra atas informasinya. Salam buat keluarga, Bang. Juga salam untuk keluarga di sana Bang Chandra. Terima kasih.